Halo teman-teman, pernahkah kalian merasa tidak didengarkan saat menyampaikan suatu hal yang benar? Atau mungkin pernah dianggap berlebihan ketika mengingatkan orang lain untuk melakukan hal yang baik? Nah, jika pernah, mungkin kalian bisa sedikit memahami apa yang dialami oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia adalah salah satu nabi besar dalam perjanjian lama. Ia hidup sekitar 600 tahun sebelum kelahiran Yesus. Yeremia berasal dari sebuah desa kecil bernama Anatot dan lahir dari keluarga imam. Sejak muda, ia sudah dipanggil oleh Allah untuk menjadi nabi. Namun ketika Allah memanggilnya, Yeremia merasa dirinya belum pantas. Ia berkata bahwa dirinya masih terlalu muda dan tidak pandai berbicara di depan banyak orang. Tetapi Allah meyakinkan Yeremia dan berkata, ia akan selalu menyertainya serta melindunginya. Sejak saat itu, Yeremia menerima panggilannya dan mulai menjalankan tugas sebagai nabi. Selanjutnya ada nubuat untuk bangsa Yudea. Pada masa itu, bangsa Yudea sedang mengalami kemerosotan moral dan spiritual. Banyak orang yang meninggalkan Allah, menyembah berhala, melakukan ketidakadilan, dan hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri. Melalui Yeremia, Allah menyampaikan pesan agar mereka bertobat dan kembali kepadanya. Yeremia berkeliling menyampaikan nubuat bahwa jika bangsa itu terus hidup dalam dosa, maka Yerusalem akan mengalami kehancuran. Namun pesan tersebut tidak diterima dengan baik. Banyak orang marah kepada Yeremia. Mereka tidak ingin mendengarkan kebenaran yang disampaikan oleh dirinya. Nah, dari sini bisa ditarik pesan penting. Tidak semua orang mau menerima kebenaran, tetapi kebenaran harus tetap disampaikan. Karena terus menyampaikan firman Tuhan, Yeremia mengalami banyak penderitaan. Ia dihina, diejek, ditolak, bahkan sampai dipenjara. Banyak orang menganggapnya sebagai pembawa masalah dan kabar buruk. Meskipun demikian, Yeremia tidak menyerah. Ia tetap setia menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya. Karena begitu sedih melihat bangsanya menolak Allah, Yeremia sering menangis dan berdoa untuk mereka. Oleh sebab itu, ia dikenal dengan sebutan Nabi yang menangis. Air matanya bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kasih dan kepeduliannya yang besar terhadap bangsanya. Dari sini juga bisa diambil pesan penting, yaitu kesetiaan kepada Tuhan terkadang menuntut pengorbanan dan keteguhan hati. Nah, selanjutnya ada nubuat yang terpenuhi. Tahun demi tahun berlalu, tetapi bangsa Yudea tetap tidak mau bertobat. Hingga akhirnya nubuat yang disampaikan Yeremia benar-benar terjadi. Pasukan Babel menyerang Yerusalem, menghancurkan kota itu, merobohkan bait Allah, dan membawa banyak penduduk ke pembuangan. Nah, peristiwa ini membuktikan bahwa pesan yang disampaikan Yeremia memang berasal dari Allah. Nah, namun kisah Yeremia bukan hanya tentang hukuman dan kehancuran di tengah penderitaan bangsanya. Ia juga menyampaikan pesan harapan. Yeremia menubuatkan bahwa suatu hari Allah akan memulihkan umatnya dan membawa mereka kembali. Allah tidak meninggalkan umatnya untuk selamanya, melainkan tetap menawarkan kasih dan keselamatan bagi mereka yang mau kembali kepadanya. Nah, di sini juga ada pesan penting, yaitu kasih Tuhan selalu lebih besar daripada kegagalan manusia. Sebagai penutup, dari kisah Nabi Yeremia, kita belajar bahwa melakukan hal yang benar tidak selalu mudah. Terkadang kita harus berani berkata jujur meskipun tidak disukai, dan tetap setia pada tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Nabi Yeremia menunjukkan bahwa keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut, melainkan tetap melakukan kehendak Tuhan meskipun ada rasa takut itu. Kesetiaan, keteguhan, dan keberaniannya menjadi teladan bagi kita
semua hingga saat ini. Itulah kisah Nabi Yeremia, nabi yang setia menyampaikan firman Tuhan meskipun harus mengalami penolakan dan penderitaan. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk tetap setia, berani, dan percaya kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Sekian dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati.